Hai Sobat UNES, jumpa lagi di podcast UNES bersama saya Rozak Ilham aka Ojak. Nah, kali ini kita ada di segmen profil Prodi UNES. Nah, untuk kali ini kita juga telah mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial dari dosen salah satu prodi di Universitas Negeri Semarang. Ada Ibu Nadia Sigi Prameswari, dosen jurusan Seni Rupa. Halo Ibu. Halo Mas Rozak. Ini saya manggilnya Ibu siapa? Ibu Nadia, Ibu Sigi atau Biasanya sih dipanggil Bu Nadia. Oh, Ibu Nadia, Iya. Ibu. Oh, aduh. Ibu Nadia, bagaimana Bu kabarnya? Sehat? Sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat, Ibu. Aktivitasnya lagi ngapain aja nih, Bu, akhir-akhir ini, Bu? Apa ya, kalau aktivitas ya jelas ngajar, cuman ini alhamdulillah udah selesai untuk di Hmm, semester yang ganjil kemarin. Jadi ini proses untuk prepare di semester selanjutnya. Cuman di prodi lagi banyak event, jadi kita kayak prepare untuk event-event yang mau diadain di tahun ini gitu. hmm. Kalau boleh tahu, berarti Ibu ini kan dosen dari jurusan Seni Rupa, Ibu. Jurusan Seni Iya, Rupa. iya. Prodinya Prodinya S1 seni rupa. Oh, S1 Seni Iya. Rupa. Oh, bisa ini nggak Bu, kayak dijelaskan secara singkat aja gimana sih prodi Seni Rupa itu? Iya, jadi di prodi kami ya di S1 Seni Rupa itu sebenarnya di dalamnya itu ada beberapa konsentrasi-konsentrasi gitu. Hmm, Konsentrasinya antara lain adalah konsentrasi desain komunikasi visual, terus konsentrasi apa namanya gambar, ada konsentrasi lukis. Nah, oh. nanti mahasiswa itu bisa memilih itu ya Memilih sesuai salah dengan satu sesuai sama passionnya sesuai ya Bu. dengan passion, sesuai dengan minatnya gitulah. Oh, Terus juga untuk D3 desain komunikasi visual itu sebenarnya ya kurang lebih untuk sebaran-sebaran mata kuliahnya dengan yang S1 itu tidak jauh berbeda ya. mm-mm. Hanya yang kalau D3 lebih banyak ke SKS prakteknya ya gitu aja. Hmm. Kalau untuk jalur masuk ke prodi seni rupa berarti ada apa aja Bu? Jalur Kalau masuk. jalur masuk tetap sama ya Tetap. dengan timeline yang Mm-mm. biasanya SBMPTN itu. Cuman kalau khususnya ya yang di seni rupa itu ada, kalau dulu itu biasanya uji keterampilan gitu ya, uji Hmm. keterampilan. Cuman ini ada perubahan, jadi sekarang siswa itu calon mahasiswa maksudnya dia kayak bisa mengirimkan portfolio ya, mengirimkan portfolio Hmm. berupa kumpulan karya-karya gitu ya, kumpulan karya-karya yang nanti bisa dinilai. Jadi nilainya itu dua ya. Jadi kita juga mempertimbangkan skill dalam berkaryanya. Jadi kayak misalnya pengalaman berkaryanya dia udah bisa apa create apa aja nih gitu. Hmm. Jadi di portfolio itu akan kelihatan ya skillnya teman-teman nih yang mau kuliah di situ tuh sejauh mana dia pernah berkaryanya gitu. Hmm. Berarti kalau masuk seni rupa itu harus ada portofolio yang berkaitan dengan karya mungkin gambar atau Ya, desain bisa gitu ya Bu. bisa misalnya waktu SMA itu pernah ikut lomba desain poster gitu ya, atau Oh, pernah membuat poster lah oh ya. iya. Nah, itu bisa diikutkan atau mungkin pernah membuat apa karya lukis itu juga bisa Hmm. diikutkan. Ya intinya yang terkait dengan bidang-bidang seni rupa ya. Ya Hmm. bisa selain poster mungkin pernah membuat kayak desain karakter ya atau mungkin animasi atau mungkin yang kaitannya dengan itu menggambar apa Hmm. gitu, Hmm. objek itu boleh dikumpulkan, dikirimkan ya. Bukan terus nanti dinilai ya Bu Iya itu, untuk diseleksi gitu ya Bu. iya itu jadi Oh, pertimbangan. jadi pertimbangan. Iya. Nah, kalau yang nggak punya skill tadi itu kira-kira bisa masuk nggak nih Bu? Kayak saya kan nggak ada skill tadi ini Bu. Sebenarnya kalau apa ya antara minat sama bakat itu kan bisa diasah gitu ya. Iya. Tapi kan at least kalau mau eh, kuliah di seni rupa harus udah punya ketertarikan ya. Hmm. Minimal punya pengalaman. Mm-mm. Oh pernah membuat ini, pernah ikut lomba ini gitu. Meskipun juga ikut lombanya nggak menang nggak apa-apa. Tapi intinya pengalaman berkarya itu pernah gitu. Nah, nanti Karena bisa bisa ditingkatkan lagi ketika hmm, kuliah gitu. karena Hmm. nantinya juga pas perkuliahan ya seputar-seputar itu aja ya Bu, menggambar sama Ya mungkin tidak ada tidak jauh oh dari tidak itu. tidak jauh dari itu ya Ya Bu ya.
Ya kalau menggambar secara manual itu kan basic ya. Basic Cuman ya. nanti kalau tergantung apa konsentrasinya apa Oh gitu iya ya. iya. Nanti bisa diaplikasikan kemana. Itu tergantung Mm. konsentrasinya apa yang dipilih. Daya tampungnya nih gimana Bu? Susah apa eh cukup? Ya bisa dikatakan ini ya kompetitif Oh juga ya. aduh Cuman kompetitif ya Bu. tapi kabar baiknya itu kemarin ya kalau saya bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu yang biasanya kita tuh seangkatan gitu kan biasanya kan dua dua kelompok belajar, dua rombel ya, Mm-mm. kita biasanya menyebutnya rombel, dua Mm-mm. kelas gitu. Nah, biasanya itu dua kelas itu sekitar 70 ya, mungkin kurang Hmm, kurang dari 70 lah, kurang sedikit lah. Tapi untuk akhir-akhir ini bisa 80 gitu, Wah menampung hingga ada 80 pertambahan ya, ya Bu. mungkin kabar gembira ya teman-teman. Iya kabar Ya. gembira. Kira-kira kurikulumnya secara garis besar itu seperti apa Bu? Apakah nanti kita akan belajar bagaimana cara menggambar yang baik, kan mungkin teknik menggambar pun ada teknik-teknik khususnya gitu Bu. Ya, untuk di mata kuliah dasar itu memang banyak sekali yang manual ya. Jadi kan Hmm. mungkin kadangkala gini, teman-teman yang pengen masuk DKV itu kan bayangannya kalau desain komunikasi visual itu lebih ke kayak semuanya serba digital, computerized gitu ya. Memang iya, tetapi untuk di seni rupa ini di semua apa konsentrasi, baik konsentrasi gambar, lukis atau desain komunikasi visual itu di semester-semester awal itu tetap harus belajar yang dari basic dulu gitu ya. Jadi ada Hmm. dasar-dasar kayak misalnya nirmana dwimatra, nirmana trimatra itu Waduh. semuanya dapet. Ya, jadi kayak belajar mengenai komposisi, warna kayak gitu Oh. itu dipelajari semua. Terus sketsa itu kayak harus di apa namanya? Harus ditempuh lah ya di Mm-mm. awal-awal gitu ya. Terus ilustrasi itu juga ada jenjang-jenjangnya. Nah, baru nanti ketika dia sudah lanjut gitu ya di semester lanjutan itu boleh menyesuaikan dengan konsentrasi yang dipilih. Jadi Hmm. lebih mau konsentrasi ke DKV atau mau ke lukis atau mau ke konsentrasi gambar. Nah, itu Mm-mm. mungkin agak sedikit berbeda ketika sudah masuk ke Konsentrasi tadi. iya sesuai yang Oh. dipilih tadi. Tapi untuk di awal tetap basic-basic yang Iya. manual itu emang harus dikuasai gitu. Hmm. Iya. Fasilitasnya apa aja nih Bu yang ada di prodi seni rupa ini? Kita punya apa lab komputer ya pastinya. Nah, nanti lab komputer ini biasanya nggak cuma di seni rupa aja tapi pendidikan seni rupa juga ada mata kuliah yang kaitannya misalnya olah vektor, Hmm. terus bitmap seperti itu pasti menggunakan itu ya. Kalau di seni rupa juga ada multimedia interaktif, terus apa namanya animasi, animasi 2D itu pasti pakai lab komputer itu, terus lab fotografi, kemudian kita juga ada galeri yang teman-teman biasanya pakai untuk pameran gitu ya. Cuman Oh. karena ini pandemi jadi pamerannya tuh agak terbatas gitu Mas. Jadi Online ya karena Bu misalnya PSBB pamerannya. kemarin kita ini kadang ada yang combine sih. Jadi Oh. kemarin-kemarin tuh pas udah new normal ada yang combine tapi dengan pembatasan pengunjung ya. Jadi Iya. di combine antara pameran di galerinya Heeh. plus Sama dengan daringnya pameran. akun apa Instagram, lewat akun Oh, lewatnya Instagram. Instagram. Iya, kayak gitu. Tapi ada juga yang benar-benar full virtual lewat Instagram gitu atau Oh. platform yang lain kita biasanya membebaskan sih. Yang penting apa namanya mahasiswa itu bisa nunjukin ya kalau meskipun online tuh apresiasinya masyarakat tuh seberapa Mm-mm. banyak. Misalnya like-nya berapa, kita biasanya kayak gitu. Iya, itu jadi tolak ukur juga gitu. Iya. Percuma kalau nggak ada yang lihat kan nanti Iya di benar. Instagramnya. Kalau untuk peluang lulusannya nih Bu, biasanya kalau lulusan dari prodi seni rupa Hmm. ini nanti lulusannya menjadi apa, atau mungkin jadi ilustrator kah, atau Ya, jadi atau apa ya gitu. jadi beragam ya. Kalau Oh. misalnya konsentrasi DKV sendiri ya itu ruang lingkupnya kan luas banget nih. Bisa Mm-mm. bisa jadi lebih mengarah ke nggak cuma desain grafis gitu ya. Mungkin kalau orang awam masih masih berpikiran DKV itu yang kaitannya kayak desain grafis, tapi nggak cuma itu ya. Banyak kok mahasiswa kami yang misalnya mereka banyak bergerak di perusahaan yang memang di ilustrator gitu ya, sebagai Hmm. ilustrator ya, terus bisa juga sebagai misalnya membuat
project-project branding Wah. dari produk-produk tertentu gitu ya, misalnya di advertising kayak gitu, di periklanan juga bisa. Dan banyak juga yang misalnya sebagai motion graphic terus membuat kayak misalnya project-project apa namanya, multimedia interaktif, animasi gitu juga beberapa juga banyak. Animasi itu ada juga yang 3D modeling gitu Wah. ada. Bahkan keunikannya tuh mahasiswa kami itu dari kuliah itu mereka sudah bisa freelance gitu. Jadi Sudah bisa mencari uang sendiri yo. oh ya itu banyak sih. Oh, aduh. Jadi ya apa ya, kalau di mahasiswa kami itu biasanya mereka punya skill-skill sesuai dengan minat mereka kan ya. Misalnya skillnya tuh di ilustrasi. Nah ilustrasi itu nggak cuman membuat kayak misalnya buku-buku cerita ilustrasi Iya. itu otomatis banyak. Tapi ada juga yang mengaplikasikan ilustrasi itu kayak misalnya dia bikin stiker line, stiker kayak di apa Di WA, WhatsApp kayak WhatsApp gitu. itu. Itu kan bisa dijual ya kayak Iya, gitu. betul. Terus apa namanya, selain itu juga kayak misalnya membuat video explainer itu juga ada yang Oh, beberapa proyeknya sudah bisa memenuhi pasar lah ya intinya. iya. Seperti itu. Berarti lebih ke industri industri kreatif ya Bu kalau Ya, kita. tantangannya itu lulusannya itu harus bisa memenuhi apa namanya, kebutuhan yang ada di industri kreatif. Benar-benar. Kalau DKV kan lebih ke yang sektor-sektor itu ya, ada yang jadi fotografer juga Iya. ada. Oh, Jadi beragam memang sesuai dengan kapasitas mereka, minat mereka gitu ya. Cuman kalau yang lukis itu ya lebih ke kayak kuratorial, mungkin di galeri-galeri lukis ya. Jadi beberapa di apa seniman juga bisa gitu ya. Gitu. kalau untuk prodi yang non kependidikan kan biasanya itu ada yang namanya PKL ya Bu. Oh Sebelum iya, lulus itu ya Bu. Nah, ya ya. bisa nggak sih diceritain PKL praktik PKL-nya itu? kerja lapangan ya, magang. Kebetulan saya juga di gugus itu Oh, juga. Jadi kayak di apa FBS itu biasanya ada kayak gugus PKL. Ya nggak cuma PKL oh aja. iya. Jadi ada beberapa gugus. Nah di PKL itu alhamdulillahnya kalau untuk di seni rupa itu kita tuh nggak melihat apa ya, kayak misalnya kadang kan mahasiswa ada yang kayak wah belum dapat tempat. Nah di kita itu ya bisa apa ya, banyak permintaan kemarin itu gitu. Jadi tadinya kita menyangka untuk di kayak misalnya di government gitu ya, wah itu jangan-jangan nggak butuh DKV gitu, tapi ternyata Ternyata butuh ya Bu iya ya. banyak Sangat juga. Dan luas sih, jadi kita juga nggak pernah membatasi, kita selalu memberikan kebebasan sih untuk mahasiswa ya, biasanya mereka kayak konsultasi gitu iya. ya. Nah PKL itu kita selalu menyarankan untuk lebih dari durasinya itu minimal 2 bulan lah ya, jangan kalau 1 bulan itu kan biasanya dia kurang Ya dapet kurang, iya betul. pengalamannya. Nah sejauh ini ada yang ke Jakarta misalnya di Caravan Studio itu kan perusahaan luar juga ya, Oh, bergerak di digital imaging. Ada yang kemarin di situ, ada juga yang di kayak kementerian-kementerian. Nah, itu juga ada kementerian apa namanya, Kominfo ya kalau nggak salah ya, itu ada. Terus juga di kalau di Semarang banyak juga yang PKL-nya misalnya di advertising, di branding consultant itu juga ada. Iya. berarti memang lulusan DKV itu banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun di bidang pemerintahan ya Bu. Iya, Nah, sejauh ini kalau di apa kami ya di gugus PKL itu biasanya kerjasamanya itu nggak cuman sama industri, tapi kita juga bekerja sama di pemerintahan juga. Jadi kayak iya. misalnya Disporapar ya, Dinas PU, kita sudah bekerja sama juga. Kalau yang di industri, mungkin kemarin ada beberapa juga yang di Semarang ya, kayak misalnya Papilon itu juga ada beberapa mahasiswa kita yang PKL di sana gitu. Kekhasan apa sih yang dimiliki sama prodi seni rupa di UNES sama di perguruan tinggi lain nih Bu kira-kira? Ya, kalau kekhasan itu saya rasa setiap universitas itu ada gitu ya. Ya. Cuman setiap jurusan itu pasti ada ya. Kalau di kami itu kebanyakan memang alumni kami itu banyak yang jadi illustrator ya. Jadi di baik dia bekerja secara freelance ataupun di sebuah perusahaan Perusahaan. ya, di industri gitu. Nah, kami selalu apa ya, mewadahi itu gitu ya dengan cara selain di mata kuliah pastinya ya,
itu juga kayak mengembangkan untuk nanti tugas akhir, tugas apa proyek studi. Jadi biasanya kalau di mahasiswa kami kan di sebelum lulus itu kan mereka ada yang namanya proyek studi. Jadi merancang karya plus nanti ujian. Jadi double gitu ya. Oh, Selain pameran ada juga ujian ya semacam sidang gitu ya, sidang oh iya iya. skripsi gitu ya. Jadi dua. Jadi kayak ada yang bilang kok kalau di seni rupa tuh cuman bikin karya aja gitu enggak. Jadi Hmm, tetap juga harus ilmiahnya mempertanggungjawabkan secara tertulis tulis juga. juga Nah, gitu. nah dari minat yang banyak di ilustrasi itu ya, entah tadi ada yang kayak dari kuliah dia sering bikin stiker line, Mm. terus kayak kemarin beberapa lomba itu kayak lomba masker, ilustrasi Oh, masker itu ilustrasi juga masker. dapat hadiah 10 juta, Oh, terus ada juga yang apa namanya poster ya, oh, itu mereka lebih yang tertarik seperti itu banyak. Nah, dari jurusan itu mewadahi dengan beberapa event yang kaitannya dengan ilustrasi itu kita punya hmm, event apa 2 tahunan, tapi setiap tahun itu pasti ada sih kita setiap tahun event-event pasti ada. kompetisi dan pameran. Ya, yang Apa itu Bu? kaitannya dengan Nah, ilustrasi. eventnya tuh apa? Kalau yang sudah berjalan, yang dua kali berjalan itu SIF ya singkatannya Semarang Semarang International Illustration Festival. Nah, Oh, insya Allah yang ini mau tahun ketiga ini. wow, tahun Nah, ketiga. maksudnya bukan tahun ketiga, ya, ketiga Ketiga kali kalinya ya, maksudnya gitu. diadakan. Ya Oh, itu kan 2 tahunan. 2 tahun Nah itu sekali. memang kalau yang tahun kemarin itu yang ikut itu bisa 24 negara itu Wow. mengikuti itu. Nah mahasiswa kita otomatis kita arahkan ya ke Mm-mm. untuk partisipasi juga ke situ Hmm. gitu. Nah harapannya nanti kayak event-event yang lain itu juga kan banyak, nggak cuma Siva aja, itu juga kompetisinya ada kompetisi. Mm-mm. Kalau yang kemarin tuh kompetisi indeks itu lebih ke kayak doodle sama comic strip itu Hmm. ada. Terus Sikart itu lebih ke kartun-kartun gitu. Wah, Ya, jadi nanti biasanya diawali dengan kompetisi dan diakhiri dengan pamer. pameran. Oh Jadi iya yang iya. menang itu otomatis kan Dipamerkan. dipamerkan, Oh, plus yang partisipasi juga partisipasi juga. diseleksi, yang Hmm. memang bisa lolos kuratorial bisa dipamerkan. Berarti untuk Ya. yang event shift tadi nih Bu, itu skalanya udah internasional ya Bu? Eh Shift Sikart itu sudah Oh, internasional. oke. Ya, Oh, ya sudah sudah internasional. internasional. Ya, cuman kalau apa namanya pandemi ya Oh iya, otomatis daring ya. iya Jadi betul. kita tidak mengadakan yang di galeri. Kalau biasanya Oh, kan memang di galeri yang memang bisa dihadiri gitu. Tapi ya mm-mm. kemarin ya video conference dan ada apa namanya platform-platform yang memang dia menyediakan untuk exhibition gitu Oke. secara virtual gitu. Lalu prestasi mahasiswanya dari prodi seni rupa ini Mm. apa aja nih Bu? Nah, kemarin itu membanggakan sekali ya. Jadi mahasiswa kami tuh aktif banget untuk ikut kompetisi gitu ya. Hmm, Kompetisi apa aja tuh diikutin, kayak misalnya kompetisi desain masker kan lagi iya booming lagi ya. booming. Gara-gara pandemi itu Iya betul. terus kemarin juga dapat juara 1 ya Zunalia. Itu banyak banget, nggak cuman dalam 1 tahun itu dia bisa dapat prestasi Oh, banyak banget, tidak cuman satu itu. Terus kemarin juga ada yang apa ikut lomba yang diadakan Corel Draw itu kan berarti kan wow, udah internasional skala ya. internasional itu berarti ya Itu Bu? juga dapat apa namanya juara Hmm. Sindo ya atas nama Sindo. Terus siapa lagi ya? Intinya untuk lomba-lomba itu ya baik mungkin di lomba apa lomba logo juga Mm-mm. kadang dapat ya meskipun nominasi kadang-kadang ya. Iya Jadi betul. banyak sih ragamnya ya, ada Hmm. yang dapat 3 besar, ada yang kadang kala dapat juara 1, ada yang Hmm. nominasi. Skalanya ya nasional ya kebanyakan ya, tapi ada juga yang Korel. Terus Hmm. Fadli itu dapat internasional juga untuk digital apa gambar Gambar digital digital. ya. Ada nggak sih Bu cerita mungkin kesuksesan dari para alumni yang lulusan prodi seni rupa ini Bu? Ini kalau kalau apa namanya alumni kami tuh ada yang Illustrator, dia Hmm. kayak bikin buku-buku cerita Oh, anak-anak gitu ya, dan heeh. itu sudah dipasarkan di mana di Gramet. Iya Oh, sudah sampai di situ juga. Terus ada beberapa yang kalau misalnya apa
ketemuan gitu kadang-kadang itu cerita ya soal kerja-kerjanya di mana, pengalamannya gitu ya. Jadi merata sih sejauh ini, tidak hanya di industri aja tapi ada juga yang di government ya, ada juga yang di kementerian-kementerian gitu juga ada gitu. Jadi ada yang memang freelance, ada yang istilahnya memang mengembangkan usaha sendiri gitu ya, tapi ada Iya. juga yang kayak in-house di dalam industri kreatif gitu. Nah, sebelum kita akhiri podcast segmen ini nih Bu, ada nggak sih pesan sedikit buat para sobat UNES nih? Ya, halo Sobat UNES, dimanapun kalian berada yang mungkin lagi nonton podcast ini, ya, Sobat UNES, kalau selama ini punya mimpi ya, pengen banget kuliah di DKV atau lukis ya, atau mungkin yang kaitannya dengan tadi yang sudah saya ceritakan ya, kayak misalnya suka hobi gambar, fotografi, video editing. Nah, teman-teman bisa langsung aja, nggak usah ragu-ragu daftar di Prodi Seni Rupa UNES. Karena kesempatannya itu besar banget, teman-teman bisa belajar banyak tentang gimana DKV, dan juga ada konsentrasi lukis juga ada, ataupun juga konsentrasi gambar. Nah, kita juga selagi prepare untuk lab VR, nah, teman-teman ya. Jadi jangan sampai lewatkan, langsung aja bergabung di Prodi Seni Rupa UNES. Nah, buat sobat UNES yang ingin sekali gabung di Prodi Seni Rupa ini, langsung aja dipilih aja di jalur manapun. Ada 3 jalur tadi nggak Bu? Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ataupun jalur mandiri tadi. Bisa langsung Ya, dipilih aja di Prodi Seni Rupa itu. Sepertinya kita sudah harus berpisah nih Bu. waduh, Aduh, sedih ya. sedih ya Bu. Nah, terima kasih Bu Nadia atas waktu dan kesempatannya pada kali ini. Nah, buat Sobat UNES, jangan lupa saksikan terus podcast UNES yang ada di Instagram, YouTube, atau bisa didengarkan di Spotify. Saya Rozak Ilham aka Ojak, dan Ibu Nadia Sigi Prameswari. pamit undur diri. Sampai berjumpa. Dah.